Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang konflik yes. Untuk memulai diskusi pada hari ini, alangkah baiknya kami dari kelompok 1 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Syafa Tasya Nabila, yang kedua Dauni Amelia Agatha, yang ketiga Putri Elizabeth Banjar Nahor, yang keempat Mareta Dewi Mahaswari, yang kelima Nina Nur Indahsari, yang keenam Petra Joy Davidson, yang ketujuh Wilson Bar Franciscus Lemanik, dan yang kedelapan Muhammad Rifki Zafran. Baik, untuk memulai diskusi pada hari ini, boleh nih yang mau bertanya untuk pertanyaan pertama, dipersilahkan. Langsung saja on mic. Permisi moderator, saya izin bertanya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Petra Joy Davidson, dan di sini saya ingin bertanya untuk kelompok diskusi yang ada di Zoom ini. Nah, sebelumnya saya sudah Google gitu ya tentang konflik sendiri, dan salah satu contoh hewannya itu kan ada hiu. Nah, saya sudah melihat di video-video atau di film-film itu hiu bisa berenang dengan sangat cepat. Nah, kira-kira ada alasan nggak untuk hal itu terjadi? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan Joy, saya izin jawab ya. Jadi pertanyaannya adalah mengapa hiu tersebut bisa dikategorikan sebagai perenang tercepat kan? Nah, kalau saya mau jawab, hiu itu merupakan salah satu hewan dengan kemampuan berenang yang cepat. Kemudian kecepatan hiu sendiri ini bisa mencapai 55 mil per jam kalau saya pernah baca ya di satu artikel. Nah, kulit hiu ini terdiri dari sisik. Sisik-sisik tersebut itu kecil-kecil bentuknya kayak V. Nah, ini nama dari sisik tersebut itu biasa disebut dermal denticles. Nah, karena mereka lebih menyerupai gigi daripada sisik, jadi ini tuh punya fungsi untuk mengurangi hambatan-hambatan yang ada di dalam air, sehingga bisa bikin hiu tersebut itu bisa meluncur dengan lebih tenang. Nah, sirip ekornya itu lebih besar yang di atas daripada di bawah, jadi itu memungkinkan bahwa hiu tersebut itu bisa renang secara efisien. Dan beberapa hiu tersebut punya mekanisme sirip ekornya yang punya lunas horizontal, dan ini berfungsi untuk mengurangi turbulensi dan memungkinkan mereka untuk berenang lebih cepat. Gitu. Saya kembalikan. Baik, terima kasih dari Saudari Mareta. Untuk Saudara Joy, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah terjawab. Jawabannya lengkap banget. Terima kasih ya Mareta. Baik, terima kasih juga kepada Saudara Joy yang telah bertanya. Nah, yang mau bertanya ke pertanyaan kedua nih, boleh. Siapa nih yang boleh mau bertanya? Silakan. Langsung saja on mic. Saya izin bertanya. Untuk sebelumnya kan seperti yang diketahui, ikan pari tidak menggunakan matanya dalam berburu mangsa. Hal ini dikarenakan mata ikan pari berada di atas, lalu bagaimana ikan pari mencari makan? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan kedua, apakah ada yang menjawab? Oh, ada dari Nina Nur Indahsari. Dipersilakan. Baik. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 ya. Jadi ikan pari itu dia mempunyai sensor elektro atau organ khusus. Nah, ikan pari ini dia menggunakan Waduh, sepertinya ada sedikit kendala jaringan. Apakah ada yang lain yang ingin mencoba menjawab pertanyaan dari
Syafa tadi, dipersilakan. Izin masuk. Baik, Izin masuk, dipersilakan apakah Putri. suara saya terdengar? Terdengar. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Elizabeth Banjarnahor. Saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Syafa tadi ya, bahwa ikan pari itu bahwa kita tahu bahwa ikan pari itu tidak menggunakan matanya dalam berburu mangsa. Lalu bagaimana ikan pari mencari makan? Jadi ikan pari ini menggunakan sensor elektro atau organ listrik khusus yang berperan sebagai insting untuk menemukan lokasi dan pergerakan mangsanya. Sensor ini berada di sekitar mulut yang disebut dengan ampulle of Lorenzini, dan hal ini pun terjadi pada ikan hiu. Terima kasih. Terima kasih, Citri. Untuk Saudari Syafa, apakah sudah jelas untuk pertanyaannya? Sudah jelas, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih juga pada Saudari Syafa yang sudah bertanya. Nah, lanjut nih, kita lanjutkan lagi ya diskusi kita ke pertanyaan ketiga. Untuk yang mau nanya lagi nih, dipersilakan banget. Mungkin dari Nina mungkin mau ganti bertanya, karena tadi sudah kehilangan jawaban, seperti itu. Oke, aku izin bertanya ya. Apakah bentuk gigi pada ikan hiu itu dapat dipengaruhi oleh pola makanan? Baik, saya izin jawab ya. Jadi jawabannya itu iya. Saya ambil contoh itu seperti hiu yang memakan moluska atau krustasea. Nah, hiu ini tuh memiliki gigi yang rata dan padat yang berguna untuk menghancurkan si moluska tersebut. Dan untuk contoh lain itu hiu yang memakan ikan. Dia itu memiliki gigi yang seperti jarum untuk mencengkeram si ikan tersebut. Atau contoh lain untuk hiu yang memakan mangsa yang besar seperti mamalia, itu hiunya itu punya gigi yang lebih rendah untuk mencengkeram dan gigi atas yang berbentuk segitiga. Dan ada juga contoh lain itu hiu basking. Hiu ini tuh pemakan plankton, dia memiliki gigi yang lebih kecil dan non-fungsional. Bagaimana, apakah terjawab? Baik, apakah untuk Saudari Nina terjawab? Oke ya, saya anggap itu jadi terjawab. Terima kasih kepada Saudari Nina yang telah bertanya dan Saudara Muhammad Riki Zafran yang telah menjawab. Nah, tadi kan udah pada nanya nih, aku mau nanya dong. Saya mau nanya dong, ini pertanyaan yang cukup tricky sih, kayak hiu itu mampu nggak sih mendeteksi konsentrasi Ya, yang cukup kecil? Dan jelas. kalau Terima kasih. dan oke, Saudari Nina, ada sedikit kendala. Nah, saya kembali bertanya, apakah hiu mampu mendeteksi konsentrasi yang kecil? Dan kalaupun bisa, bagaimana tuh caranya mereka melakukannya? Kira-kira ada yang bisa menjawab pertanyaan saya nggak nih? Saya izin menjawab, moderator. Oke, silahkan. Mengingat arah arus yang menguntungkan, hiu dapat mendeteksi konsentrasi yang sangat kecil, yaitu ukurannya kurang dari 1 kali 10 pangkat 6 bagian zat tertentu di dalam air, seperti darah contohnya. Meskipun mata mereka secara struktural dan fungsional beradaptasi untuk melihat, diketahui bahwa ketajaman visual mereka dalam membedakan bentuk dan warna suatu objek bervariasi antar spesies. Sekian, moderator, apabila ada yang mau ditambahkan. Saya izin Baik. menambahkan. Oke, akan Itu pentingnya penglihatan relatif terhadap habitat dan kebiasaan makan masing-masing spesies. Hiu predator
cepat cenderung memiliki penglihatan yang lebih tajam dan beberapa spesies yang menyelam dalam, matanya berkembang dengan baik untuk memaksimalkan deteksi cahaya sekitar. Baik, terima kasih banget nih. Pertanyaan saya dijawab 2 orang. Cukup sangat-sangat lengkap ya. Baiklah, diskusi ini dapat dicukupkan. Kami dari kelompok 1 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada di sana sini ada kendala ataupun salah kata, kami mohon maaf. Semoga diskusi ini dapat bermanfaat bagi kita. Terima kasih.